Aswin Permadi, menurutmu salahkah orang yang terjebak oleh rasa nyaman? Kembali lagi di Ngasur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tenenenen. Sebelum kamu menjawab, perlu aku garis bawahi, aku adalah salah satu karakter orang yang sebenarnya dengan kesadaran penuh masih terjebak pada zona nyaman. Dan bagaimana seorang Aswin menyikapi? Ya sebenarnya apa gue? Pada saat kamu sudah berani berpindah dari Muara Badak, Kecamatan Muara Badak di Kutai Kartanegara ke Samarinda, itu sudah satu langkah besar sih untuk bisa hidup sendiri dan mandiri. Jadi sebenarnya apa ya? Tidak terlalu di zona nyaman. Maksudku, menurutku aku malah betul-betul terjebak di zona nyaman. Aku nggak pernah keluar Samarinda sama sekali. Kehidupanku di Samarinda aja terus. Semua fasilitas dan kebutuhanku sudah terpenuhi di rumah. Aku nggak perlu mikirkan Besok makan apa? iya, malam ini sahur apa, Iya. listrikku sudah habis atau belum. Aku nggak pernah mikirkan Iya, kayak gitu. iya. Justru sebenarnya kamu dan teman-teman yang merantau lainnya sebenarnya sudah jauh lebih baik lah dalam hal Konteks kehidupan itu kan, Iya. dalam berhidup, dalam menjalani hidup. Kalau dalam menjalani keseharian, baik itu pekerjaan misalkan atau keputusan, karena kan banyak tuh contoh. Temanku, ada beberapa fenomena aku sebutkan dulu. Satu, temanku yang masih terkekang akan status hubungan yang lama, ya kan, padahal dia udah gak nyaman, tapi dia masih bertahan. Alasannya karena udah lama. Bullshit lah, yang soal masih sayang tuh bullshit menurutku, karena dia sayang aja dengan hubungannya. Itu menurutku itu masih fokus di zaman. Yang kedua, karena ngerasa potensinya belum berkembang, dia cuma berhasil berada di situ aja, meskipun sebenarnya kita tahu dia bisa lebih. Nah, sampai dia memutuskan nggak berani keluar dari tempat kerjanya atau resign. Karena apa aku sampai bertanya ini, Win? Karena aku cukup terinspirasi dengan kisah-kisah temanku yang dia nggak mau kerja di tempat yang ngasih kontrak, kerjaan kontrak. Jadi dia kalau misalkan dia merasa ini udah selesai dan dia harus berkembang dari segi entah finansial atau dari segi karir, ya dia resign gitu. Dan dia benar-benar sering betul buat keputusan yang pokoknya kalau dia udah nyaman, dia benar-benar inilah, jangan sampai aku nyaman, jadi dia cari yang lebih apa sebenarnya. jadi baik atau buruk nggak sih? Enggak, karena gini nak, boy, tempat nyaman itu juga bagus gitu, menandakan bahwasanya kamu sudah stabil di tempat itu. Hanya saja kan referensi lain dari hal tersebut, apalagi apakah kehidupanmu akan stagnan di situ-situ aja, atau kamu mencari tahapan selanjutnya dari hal itu. Kalau kamu merasa flat dan sustainable, menurutku sebenarnya biasa-biasa aja. Memang salah kalau seandainya, memang walaupun ada perspektif berpikir lagi kan, kalau kamu mau bahas tentang idealisme seseorang juga bakal berbeda kan. Tapi sih menurutku, sejauh ini selama itu masih dalam tahapan yang tidak terlalu mengganggu dirinya sih nggak ada masalah. Karena idealisme tuh kadang-kadang membunuh sih. Aku nggak sekali dua kali coba bermain di idealismeku dan aku hancur sendiri gitu, boy. Dan pada akhirnya aku harus putar cara untuk bagaimana caranya tetap bisa survive di situasi tertentu. Dan makanya kalau kamu bahas tema awalmu tadi tentang zona nyaman, tidak hanya sekedar keluar dari rumah. Iya benar. Nah, makanya kalau zona nyaman itu adalah berpindah, ya jelas teman-temanku yang merantau itu sudah jelas, kurasa dia sudah hebat gitu. Tapi apakah orang yang tetap di tempat itu juga berarti tidak keluar dari zona nyamannya? Enggak sih. Karena banyak keputusan yang kita ambil, kamu kira enak tinggal di rumah terus. Iya benar. Ya kan, kamu juga pengen pulang kan? Iya benar. Dan aku juga pengen keluar kan? Kan ada dua hal yang sama sebenarnya di pikiran kita, yaitu pengen berpindah. Iya. Nah, cuman susah sih kalau seandainya idealisme itu dibenturkan dengan kenyataan hidup yang ada gitu. Iya. Menarik ya. Itu sih kalau aku, jadi silahkan aja bermain di zona abu-abu itu. Nah, terus bagaimana menurutmu yang dua fenomena tadi yang masih terkekang? Kita bahas dulu misalkan hubungan ya, orang yang masih setia pada hubungannya gitu. Ya karena memang sih merasa kayak nggak percaya diri mungkin ya, nggak percaya diri terus merasa udah kayaknya
Aku nggak bisa deh kalau nggak sama dia. Kamu menjalani hubungan kenapa? Aku kalau aku sih sejauh ini nyaman. Ya memang iya bang. Iya kan? Nyaman aja kan gitu. Karena aku percaya dia, dia percaya aku, itu sesimpel itu sih. Nah tapi kalau ini udah agak nggak percaya, tapi masih bertahan boy. Jadi aku yang kesan, jadi kayak apa sih kamu jadi tempat sampahan. Ya kan, kalau kita sering kamu tempat sampahan doang. Jadi kita itu di sisi teman ini kasihan gitu loh, lebih kepada kasihan sih. Kasihannya nggak beranjak deh itu. Walaupun aku maksud bukan sabar, aku nggak masalah dengarkan itu berulang-ulang, tapi kasihan gitu. Seandainya aku punya ini ya, istilahnya punya power lebih untuk ngasih dia, udah kayaknya kamu udah nggak pas gitu loh. Karena itu sekali lagi ganggu dia banget boy, karena sampai bisa ngubah mood. Iya. Itu kan aku sih sadar sedih sih, banget gitu loh. Aku sih sadar sih dari cerita teman-teman dan apa yang sudah terjadi selama ini di kehidupanku dan lain sebagainya. Pada saat sudah memang nggak masuk akal, ya lebih baik pergi aja sih. Karena kita berhak dan bebas sih untuk menentukan kebahagiaan kita sendiri. Walaupun kadang-kadang taruhannya adalah ya tadi, pertemanan, hubungan dan lain sebagainya. Jangan jadi toxic lah intinya sih. Hubungan tuh jangan jadi toxic gitu. Aku yakin ke orang tua kita hari ini mungkin kadar cintanya sudah nggak setebal yang dulu. Yang ada memang cuma rasa peduli aja, rasa sayang, kasihan kalau ditinggal. Itu kayaknya lebih dominan. Aku setuju sih itu. Nah iya, aku juga nanya orang tuaku hampir berapa? 30 tahunan. 30 tahun, 40 tahun kali usia pernikahan. Dan aku rasa perasaan cinta itu mungkin sudah tipis banget gitu. Enggak kayak kakak-kakakku yang masih menggebu-gebu orang gila kan sekarang cintanya. Yang diperjuangkan kepeduliannya sih itu. Kepeduliannya kan. Karena ya apalagi sih yang dicari. Ya kalau mungkin dari segi kepedulian mungkin masih ada, kalau aku sih masih tolerir ya kalau akan hal itu. Tapi kalau udah ngubah mood orang, terus ngebuat orang tuh nggak tentram ya istilahnya kan gimana sih kamu kategorikan kamu nyaman sedangkan kamu selalu mengeluhkan gitu loh. Iya sih, apa ya, itu kan kasihan juga boy sebenarnya. Ya seperti kamu sering bilang, bom waktu aja. Iya, bom waktu, kayak ngumpulkan penyakit aja kan. Kita nggak tahu kapan meledaknya dan di mana meledaknya. Zona nyaman. Tapi kamu pernah gini boy, apa ya, terjebak terlalu lama di suatu situasi yang kita bilang tadi zona nyaman, kamu kira sadar gitu, udah sehat nih, keluar dah tanpa pikir panjang, langsung keluar aja. Pernah nggak ya? Oh pernah. Apa itu? Pernah. Salah satunya kamu tahu banget lah. Aku itu jadi gini, kalau orang luar nganggap terlalu patron, ya kan? Misalkan nih pandangannya teman sahabat kita aja lah ke kita, ke aku pribadi deh, terlalu patron. Padahal dia nggak berpikir boy, mungkin dia nggak merasain apa yang di posisiku. Nah, gimana sih di saat kamu merasa, dan tanda kutip merasa itu kan bisa jadi benar bisa jadi salah. Merasa kamu yang memperjuangkan, kamu yang ngebangun. Jadi ketika kamu ingin meninggalkan tapi merasa belum aman, kamu gak akan berani meninggalkan. Nah tapi pada akhirnya ketika memang sudah makin mengerti, makin bisa berpikir bahwa udah nggak rasional, ya dengan kita mendikte, ada di situ terus kan secara tidak langsung kita mendikte orang, kita memaksa orang untuk menerima kemauan kita. Katanya sih saran, padahal itu nyatanya keegoisan aja. Dia pengen aja kemauannya semua dituruti kan. Nah di situ aku mulai sadar, mulai berpikir ya udah aku harus ninggalin. Nah sampai detik ini dampaknya sih juga kurang bagus. Dampaknya seolah-olah mungkin aku terkesan yang kurang peduli, atau sebaliknya mereka yang udah merasa kita juga nggak pernah dibantu apa enggak. Itu kan jadi simpang siur tuh. Di satu sisi pasti aku yang merasa nggak pernah dihubungi, misalkan ngerasa kok gini sih kader-kaderku misalkan ya, ini aku ngomong organisasi ya. Tapi satu sisi aku malah ngelihat bangga gitu loh, mereka bisa berkembang dan memang luar biasa. Dan makanya aku bilang setiap masalah yang berbeda nggak bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Ya makanya sekarang aku udah di tahap mengerti gitu loh, dan keputusanku nggak salah. Dan saat itu aku benar-benar langsung memutuskan, ya udah aku betul-betul nggak tahu menau. Karena aku sempat dimarahin dan di semua orang-orang terdekat. Aku punya orang-orang terdekat, mantan kader yang kumpulin dari setiap angkatan, aku buat dalam satu grup. Kita itu memang sudah solid banget lah. Nah jadi mereka tuh sempat kayak sepakat untuk nggak heranin aku. Kayak aku minta bantuan mereka, ayo kita datangi adik-adik ini yang ini sekarang nggak ada yang mauin. Bilang kenapa anak-anak gini?
Sampai pada akhirnya ketemu baru teman-teman kayak secara tidak langsung aku di sidang. Dia Bubar itu kasihan gitu loh, kasihan sama aku kayak abang nggak pernah berpikir kah, abang tuh dipanggil saat memang dibutuhkan aja. Abang tuh dihubungin kalau mereka sudah mau mati baru hubungin abang. Kenapa masih bertahan? Satu sisi aku berpikir, ya kayak apa, aku nggak pernah berpikir bantu mereka untuk dibalas gitu loh. Tapi aku pengen aja memberi. Nah tapi pada saat aku punya apa ya, kesibukan sendiri, hal pribadi yang harus aku turutin, ya aku sadar, selama ini aku terlalu banyak menyenangi orang, tapi aku lupa sama diriku sendiri. Itu sih boy yang buat aku keluar dari zona nyaman. Isi penyakit kita kayaknya sering begitu deh. Bahwasanya nothing tulusnya ngebantu aja tanpa niatan tertentu, tapi orang justru menilainya memandang beda gitu. Iya. Kita merasa dimanfaatkan. Iya. Karena persepsi dimanfaatkan itu pada saat kita merasa aja sih, menurutku. Misalnya kamu sering ngebantuin aku, kamu nggak merasa dimanfaatkan gitu, ya berarti kamu tidak dimanfaatkan. Itu sih definisiku ya. Karena pikiran ya. Tapi pikiranmu cuma mikir bantuin aku aja. Iya. Tapi sebaliknya pada saat sejak awal ini si bangke ini ada maunya aja berdatang, ya bakal begitu terus pikirannya. Apa ya boy? Itu berbanding dengan pengorbanan sih Win. Menurutku ya. Semakin banyak kita berkorban, semakin kita merasa memiliki hak kepemilikan. Aku merasa gitu sih. Kemarin aku terjebak di situ. Kita tuh semua manusia tuh punya jiwa yang di satu sisi pengen cuma ngebantu kok boy. Iya, itu masalahnya. Tapi orang tuh selalu salah artikan kan? Iya sih, karena apa ya, memberi pemahaman dari niat sebenarnya tuh nggak bakal pernah bisa sih. Iya, dan nggak perlu juga ya. Itu nyiksa kita tau boy. Nah sama boy, kayak apa yang semua orang harus dijelasin. Yang aku lakukan selama ini kan, aku punya banyak teman gitu, mau cewek mau cowok, sering curhat cerita sama aku. Dan pada akhirnya mereka berpikirnya ada rasa gitu misalnya sama aku. Ya sebenarnya niatanku nggak begitu. Iya. Entah kenapa nge-create-nya seakan-akan begitu, dan pada saat sudah aku jelaskan nggak bisa boy. Pada akhirnya si A ngomong si B, si C ngomong si D, Aswin begini. Oh ya udah, tandanya persepsi mereka begitu, karena mau dijelaskan bagaimanapun juga nggak pernah akan bisa paham. Makanya sih selama ini aku sudah bisa ngebangun boy orang-orang sekitarku yang mana bisa berpotensi untuk membahayakanku dan tanda kutip suatu hari nanti di dalam suatu hubungan. Ada yang sejak awal aku cut, ada yang sejak awal punya niatan yang sesuai. Nah kan persepsi lagi. Iya benar. Nah benar. Karena gini sih, aku yakin dan percaya bahwasannya apa? Itu keputusanku. Walaupun sebenarnya niatan si orang itu tidak seperti itu, aku cut duluan. Ya akan sama aja gitu, orang yang punya niatan baik dan niatan buruk. Kalau persepsi pandangku memang beda sejak awal tentang orang tersebut. Makanya dari awal ambil sikap sih, untuk tegas di awal ya. Nah makanya boy, cara yang paling enak untuk keluar dari zona nyaman adalah tegas sih. Aku langsung ambil kalimatmu aja. Iya enggak, mau enggak. Ambil ini, konsekuensinya ini. Iya benar. Setiap keputusan ada resiko. Resiko tuh selalu apa ya? Orang tuh selalu bilang kayak gini sih boy, masalah penyelesaian itu selalu sepaket dengan masalahnya gitu nah. Iya. Masalah selalu satu paket dengan penyelesaiannya. Iya benar. Ya kan, cuma yang membedakan kamu mau lakukan atau enggak. Benar. Iya kan? Iya betul. Bagus banget. Tapi apa boy ya? Sekarang kayak mana boy? Sekarang aku ini banyak sih konsep apa nih, konsep kalau batin ya. Batin aku sekarang agak merasa lebih kepada kayak senang, tenang sekarang gitu. Karena saat aku merasa hari ini aku kurang tidur, ya kan? Kurang tidur nih misalkan ada sewaktu malam begadang, aku harus balas dendam, besoknya aku harus tidur ganti tidurku gitu apa enggak. Itu kan salah satu batin yang sudah aku dapatkan sekarang. Misalkan aku kangen sama bubuannya, udah aku datangi bubuannya. Kalau aku merasa udah dulu datangin bubuannya, yaudah aku di rumah lagi diam, udah aku enak banget gitu. Jadi sekarang nih fasaku nyaman pada diriku sendiri sekarang. Itu yang lebih buat aku bahagia sekarang. Dan apa ya, kamu masih mengartikan nggak bahwasan dirimu masih di dalam zona nyaman sekarang ya? Atau sudah keluar? Setiap esok hari sih nggak nyaman. Iya sih, aku selalu percaya begitu. Iya. Nggak ada orang yang betul-betul dari zona nyamannya. Karena pada saat kamu kenal orang baru, berarti ada kemungkinan baru dalam hidupmu yang mungkin dari orang ini kamu bisa hidup boy, atau sebaliknya dari orang ini kamu bisa mati gitu. Iya benar. Dan itu sih yang paling apa ya, aku takutkan. Aku jujur takut sekarang boy, kenal dengan orang baru. Setiap hari esok itu pasti ketidakamanan. Nggak aman boy. Iya. Kalau mau aman ya sudah kan
pakai pengaman aja. Waduh, ke situ lagi beloknya jauh banget. Oke Win, gimana Win? Bagus sih. Bagus, oke. Cukup. Cukup. Terima kasih.